Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, salam sejahtera. Kembali lagi saya Maulana kalau tadi sesi pertama itu mengenal lebih dekat Pak Wakil Bupati. Nah, sekarang ini karena malam tahun baru, ini yang di rumah, orang mau refleksi soal pemerintahan 5 tahun pemerintahan di negeri Saruma ini semua bersama Pak Wakil. Mungkin dah banyak hal nih, tapi mungkin mempersingkat saja kira-kira apa saja yang menjadi poin penting kebijakan Halmahera Selatan selama 5 tahun ini. Silakan Pak Wakil. Yang pasti bahwa pemantapan untuk pelayanan dasar kita harus pastikan itu dia terselenggara dengan maksimal di era pemerintahan ini. Kita tahu bersama bahwa 2 masa pemerintahan sebelumnya definitif, tentunya dengan visi yang telah diemban masing-masing episode tersebut, tentunya terkait dengan berbagai kondisi yang ada yang merupakan jawaban atas berbagai permasalahan atas visi dan masing-masing pada era tersebut tentunya. Nah, pada masa kami ini sebenarnya adalah kami memastikan bahwa yang disebut dengan berbagai program pelayanan dasar yang telah dirintis di 2 periode sebelumnya itu harus pertama terselenggara dengan baik dan maksimal. Bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan lain-lain. Nah, mungkin dengan berbagai kondisi yang ada, kita tahu bersama kondisi wilayah Halmahera Selatan di 249 desa. Ya tuh? Ini juga bukan persoalan yang mudah, yang sepele. Bagaimana kita memanage, memobilisasi SDM kita untuk bisa berada di sana purna waktu dengan berbagai permasalahan yang ada di sana, dan kehadiran mereka dalam merupakan jawaban daripada pemantapan pembangunan sosial kemasyarakatan dengan memastikan bahwa pelayanan dasar di tingkat masyarakat sampai di tingkat desa itu tersedia dengan maksimal dengan hadirnya 249 desa ke Polindes, kemudian terselenggaranya proses pendidikan di 249 desa pada jenjang pendidikan SD, SMP, bahkan SMA, walaupun pada saat ini kebijakan pemerintah SMA itu sudah diambil alih oleh provinsi, tetapi bahwa ini adalah masyarakat kita pastikan terselenggara dengan baik. Nah, program-program ini yang pasti kita pastikan jumlah kebutuhan guru yang harus kita pastikan kita programkan untuk dia berada di sana mengisi kekosongan guru. Memastikan di sana terpenuhi. Betul. Nah, kemudian penyediaan berbagai infrastruktur yang menjadi kebutuhan proses belajar mengajar di desa tersebut. Nah, era ini adalah kita memastikan itu bahwa pelayanan dasar bagi masyarakat berjalan maksimal. Kemudian yang lain adalah proses kita saat ini kan kita memacu pembangunan infrastruktur. Kita Halmahera Selatan ini sejak tahun 2007 sebenarnya kita telah memiliki rencana detail tata ruang kota Labuhan. Wilayah pengembangan sebagai kabupaten baru itu tentunya hadirnya rencana detail tata ruang merupakan kebutuhan pokok yang menjadi panduan kita bagaimana kota ini kita bangun. Dari episode ke episode dalam satu penyelenggaraan pemerintahan, tetapi pola patron pembangunan kota ini menjadi bagian yang wajib kita patuhi supaya tidak terkesan kita membangun kota yang asal-asalan. Nah, hari ini mungkin kita bisa lihat pada era ini, walaupun telah dilakukan peletak dasar oleh episode pemerintahan sebelumnya,
Tapi kita pastikan bahwa wilayah Halmahera Selatan, ibu kota Labuan adalah waterfront city. Oh iya. Betul tidak? Betul. Iya. Dan saat ini kita harus akui swearing terpanjang di Maluku Utara. Saya tidak tahu kalau di mana, tapi kita hampir 7 kilo. 7 kilo ya. Lebih itu semuanya waterfront city. Kita pastikan bahwa wajah ibu kota Labuan waterfront city. Iya, betul. Dan ini sudah ada rencana daerah tata ruang sampai 2000, minimal sampai 2025 misalnya. Nah, itu sudah ada. Dan pada pemerintahan kita yang 5 tahun untuk membangun suatu infrastruktur perkotaan dan menata satu kebutuhan pembangunan infrastruktur, ya bukan satu masa yang sangat panjang sih, tidak, sangat singkat dan bahkan mungkin terlalu singkat untuk bisa melihat bagaimana kemajuan dari satu pembangunan infrastruktur. Tapi saat ini kurang lebih hampir 7 kilo jalan waterfront city telah kita bangun. Kemudian yang berikut ada titik pengembangan ekonomi yang menjadi titik beratkan untuk menjadi pusat pembangunan ekonomi dengan dibangunnya pusat bisnis yang di Tuakona itu ya. Betul. Itu merupakan satu hal yang harus kita akui bahwa itu suatu strategi pembangunan pengembangan wilayah yang dihadirkan pada episode ini di dalam kota. Jadi ini kan namanya pemerintahan selama 5 tahun ada baiknya, mungkin ada juga yang bahasa tidak bisa lepas, tidak ada gading yang tidak ada retak. Betul. Nah, terus gimana? Jadi terkait dengan pengembangan wilayah, mungkin masyarakat kan pengen tahu terkait pasar itu, mungkin apa yang saat ini sudah ada pengembangan wilayah di Tuakona, tapi masih ada yang memang belum pindah, itu mungkin bisa. Betul. Jadi memang kita pembangunan infrastruktur di dalam kota pun kita tidak bisa lepas dari kebutuhan masyarakat atas infrastruktur tertentu di beberapa desa atau beberapa wilayah-wilayah lain dan pembangunan sarana-sarana lain pendukung. Yang pertama, kita saat ini juga sudah membangun representatif dari beberapa puskesmas. Saya bisa lihat bagaimana seperti puskesmas Babang di bidang kesehatan kan. Itu juga ada beberapa di kecamatan lain, ada di Makean, ada di di Mandioli, ada di Kasiruta. Nah, ada beberapa yang di Obi. Nah, ini kita merupakan bagian yang menjadi kebutuhan masyarakat atas mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Selain itu, kita saat ini juga infrastruktur rumah sakit juga sudah luar biasa. Kita bisa lihat sendiri bagaimana rumah sakit Labuan yang bisa kita mensejajarkan diri dengan rumah sakit yang ada di Maluku Utara misalnya. Nah, ini merupakan bagian yang tidak terlepas dari upaya kita untuk menyediakan berbagai sarana kebutuhan bagi masyarakat. Terkait rumah sakit itu kemarin kalau nggak salah satu rumah sakit rujukan juga untuk pasien COVID. Ya, kita rumah sakit ini kita upayakan biar supaya rumah sakit Labuan ini bisa jadi salah satu rumah sakit rujukan di Maluku Utara. Nah, ini insya Allah mudah-mudahan ke depan ini bisa lebih baik lagi supaya kota ini bisa dia berkembang lebih maju dan tata kota ini bisa maksimal sesuai dengan harapan dan pertumbuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selama 5 tahun ini kalau kita mau refleksi sebenarnya tantangannya apa saja yang kalau bisa disebutkan, apa sih yang menjadi tantangan terberat pemerintah selama 5 tahun? Ya, yang pertama saya ingin sampaikan bahwa membangun untuk wilayah seperti Halmahera Selatan yang betul-betul membutuhkan begitu banyak sebagai daerah baru. Usia kita kurang lebih baru 16, 19, 17 tahunan lah ya. Dibandingkan dengan daerah yang lain yang begitu panjang, yang telah memiliki masa pembangunan yang begitu panjang, dengan sekian waktu yang telah lewati, dengan sekian era pemerintahan yang telah dia lewati, kami baru 3 pemerintahan prioritatif. Mungkin faktor untuk bisa melihat kemajuan secara maksimal dengan seperti kita menyulap begitu itu tidak mungkin kita capai. Pertama, keterbatasan dana yang kita miliki.
dengan kurang lebih 1, sekian triliun, 1,2 sampai 1,3 triliun, dengan kurang lebih sekitar 40 sampai 45% itu adalah pembangunan bersifat aparatur, gaji dan lain-lain, dan lain-lain, operasional dan lain-lain. Sementara kurang lebih sekitar taruhlah sekitar 4 sampai 500 miliar atau 40% dari dana itu yang kita gunakan untuk semua belanja langsung, belanja modal, pembangunan infrastruktur dan lain-lain, kebutuhan lain. Atas suatu wilayah dengan jumlah wilayah yang begini luas, yang sama sekali baru memasuki 3 era pemerintahan, itu luar biasa, pasti pencapaiannya. Artinya jika dibandingkan dengan kalau kita berbicara mengenai kebutuhan masyarakat, masyarakat butuh sekali sekarang. Masyarakat butuh jembatan, masyarakat butuh jalan, masyarakat butuh segala macam. Nah, tetapi kemampuan dana yang dimiliki untuk suatu wilayah seperti Halmahera Selatan, bagaimana dia membangun infrastruktur ibu kota yang menjadi performa daripada pemerintahan ini juga dalam era masa 5 tahun, kalau kita lihat belum seberapa. Nah, ini tantangan tersendiri. Belum lagi rentang kendali yang itu dia. Iya. 249 desa yang terpisah oleh laut. Kita wilayah 78% lautan, 22% daratan, dan 249 desa rata-rata desa-desa pesisir yang mungkin masih jauh daripada harapan akan pembangunan infrastruktur. Tapi saat ini kan kita sudah memiliki dana desa, yang kurang lebih bergulir sudah hampir 5 tahun ini, 200 miliar sekian itu menjadi bagian daripada pembangunan infrastruktur desa. Tantangan bagi kita juga adalah bagaimana kita membangun aparatur desa ini konsisten dan sungguh-sungguh melihat kebutuhan secara detail di masyarakat, di desanya. Sehingga walaupun dana desa mungkin kalau dilihat dari angka 1 miliar per desa, misalnya kan, kalau kita lihat dari kebutuhan yang dia mau ini mungkin dilihat masih kecil, tapi kalau ini digunakan secara maksimal sepanjang masa pemerintahannya, pasti akan terlihat kemajuan infrastruktur di desa tersebut sesuai dengan kebutuhan kan. Jadi kalau kemajuan infrastruktur di desa pastilah sesuai dengan kebutuhan desa tersebut. Tidak bisa kita sebandingkan dengan kebutuhan masyarakat ibu kota tentunya yang membutuhkan infrastruktur yang lebih maksimal, yang menjadi performa daripada pemerintahan kabupaten ini. Nah, yang pertama itu selain anggaran, yang kedua kita juga bersyukur ada dana desa telah kita. Kemudian yang berikut adalah tentunya ini menjadi harapan bagi kita bahwa kita bisa menjadi kebersamaan dengan masyarakat. Kenapa? Karena tata ruang wilayah yang telah kita atur tentunya akan banyak sekali terlibat masyarakat di dalamnya untuk pola-pola pengembangan, penataan lahan dan lain-lain. Ini juga tidak sedikit untuk kita harus tidak di Labuan ini kan cukup mahal ganti rugi lahannya. Itu tidak main-main kita. Apalagi saat ini kadang-kadang di infrastruktur masa lalu yang telah dibangun kami ke pemerintahan kabupaten sekarang kena imbasnya disuruh tuntut bayar. Padahal kami datang di sini jalan itu sudah ada. Masyarakat minta kita harus bayar jalan itu dan lain-lain. Nah, ini persoalan jadi mendasar yang menjadi beban bagi masyarakat, beban bagi kami pemerintahan yang harusnya kita membutuhkan partisipasi maksimal untuk masyarakat. Artinya kalau sudah seperti begini kan dana terbatas, kemudian di sana sini persoalan yang lama-lama jadi terulang kembali. Terus kemudian bagaimana kita menata pembangunan infrastruktur ke depan, pembebasan lahan yang cukup mahal dan segala macam. Padahal wilayah kita ini begitu luas. Kalau mau buka mau banyak. Persoalan lahan di Labuan ini juga persoalan lahan juga bukan main ini. Baku klaim ini. Nah, ini juga kita harus hati-hati, jangan sampai kita terjebak dan salah dalam mengambil keputusan. Jadi
Jadi apa namanya? Memang kalau pengembangan kota Labuha ini kalau pengembangan kota wilayah ini Halmahera Selatan ini kalau 5 tahun ini diarahkan ke mana? Iya. Ke wilayah mana? Kita memang kalau infrastruktur kita menitik beratkan untuk infrastruktur perkotaan. Perkotaan. Karena kita tahu sendirilah Iya, betul. performa Labuha ini juga betul bahwa di desa atau di kabupaten, di kecamatan-kecamatan lain membutuhkan pembangunan infrastruktur juga sama. Tapi kita melihat keseimbangan dan titik mana dan kebutuhan mana. Infrastruktur ini kan mahal. Satu jembatan aja sudah kadang-kadang sampai puluhan miliar. Nah, mau tidak mau, suka dan tidak suka, ada penitik beratkan sembari kita melihat hal-hal yang menjadi kebutuhan yang mendesak di tingkat kecamatan itu kita coba untuk penuhi satu persatu. Kita 30 kecamatan dalam satu periode anggaran ada 1 atau 2 kecamatan saja sudah sangat terbatas anggaran. Jadi Kalimantan pengembangan wilayah kotanya kalau Labuha di mana saja? Ya, kita ini yang disebut dengan Labuha sebenarnya. Labuha ini kalau orang bilang, kalau zaman kecamatan dulu orang bilang Labuha itu Labuha, desa Labuha. Desa Labuha. Ya, tapi sebenarnya kalau disebut dengan kalau jadi Kabupaten Halmahera Selatan, yang disebut Labuha bukan desa Labuha dulu. Oh, begitu. Jadi orang tanya, Ini biar masyarakat iya, ini tahu. Jadi jangan sampai orang bilang Labuha, Labuha bu, Labuha seperti kecamatan, tidak. Yang disebut Labuha yang menjadi ibu kota Kabupaten Halmahera Selatan itu mulai dari Babang, bagian timur sampai Babang sampai Tawa, itu Labuha. Kemudian bagian selatan sampai ke Panambuang ke atas nama Kubung aja mah. Sampai Kubung itu disebut Labuha. Gitu. Terus ya, jadi ini yang disebut dengan Labuha yang namanya ibu kota. Di dalam rencana detail tata kota, rencana detail ibu kota Labuha itu. Jadi yang disebut dengan Labuha itu arah timur sampai Babang Tawa, arah selatan sampai Kubung, itu Labuha. Yang di dalamnya kurang lebih hampir sekitar berapa tuh? 15 atau 20 desa itu. 20 kelurahan, 20 desa. 20 desa. Di situ. Jadi berarti kan selama ini masyarakat kan iya. Jadi kalau orang bilang tunggu ini cuma perhatikan Labuha, tidak. Yang disebut dengan Labuha itu dari mulai Babang, Tawa bahkan. Karena saya tahu, karena saya dulu waktu zaman saya dibikin rencana detail tata ruang kota itu. Nah, arah selatan sampai ke Kubung itu yang disebut Labuha. Jadi membangun Labuha itu sampai itu yang pengembangan kota. Pengembangan kota ke depan. Jangan sampai kota itu hanya terpusat di satu tempat saja. Jangan sampai dibilang orang bilang ini Labuha harus begini. Labuha zaman dulu desa Labuha beda dengan Labuha sebagai ibu kota kabupaten. Iya, betul. Begitu. Jadi kalau orang bilang kota kemudian orang bilang apa kota, misalnya orang sebut Ternate misalnya begitu, di dalamnya banyak kelurahannya. Begitu. Oke, jadi ini biar Uni paham semua Labuha itu bukan di bawah saja begitu. Jadi kalau misalkan ada pengembangan wilayah sampai ke toko itu bagian dari ibu kota. Ibu kota yang disebut Labuha sebagai ibu kota Kabupaten Halmahera Selatan itu batas timur itu sampai Tawa. Sampai Tawa, betul. Batas selatan sampai Kubung. Sehingga alternatif pembangunan yang disebut dengan pembangunan kota Labuha di situ. Itu, iya. Jadi kita telah menetapkan rencana detail tata ruang kota ini yang disebut dengan Labuha itu untuk masa depan. Satu saat jadi ibu kota provinsi kah? Iya. Satu depan sebagai kota madya kah? Maka perlu ada perluasan wilayah kota. Jadi tidak tersentral di salah satu tempat saja. Jadi dari periode ke periode yang disebut dari mulai Tawa sampai Kubung itu harus mulai tersentuh. Iya. Betul. Supaya suatu saat sampai kapan ini kita bisa tahu bahwa ini kota ini sudah terbangun secara maksimal. Memang harus ada pergeseran itu Betul. Jadi kalau misalnya sekarang kita pembangunan infrastruktur ada
perekonomian di daerah Tuakona Tuakona. itu pembangunan labuha, Pembangunan Labuha betul. bukan pembangunan desa Tuakona, pembangunan labuha sebagai ibu kota Kabupaten Halmahera Betul. Selatan. Ini yang harus Iya. diketahui masyarakat bahwa Iya. Labuha itu sampai Iya. yang sudah disampaikan tadi. Jadi Iya. hanya Iya. di daerah perhubungan saja itu. Hanya situ, Tidak. Kalau tapi udah bilang batas Labuha model zaman kecamatan dulu, kalau orang bilang Labuha itu baku batas dan Tomori, bukan. Itu betul desanya desa Labuha. Tapi yang dimaksud dengan Labuha sebagai ibu kota Kabupaten Halmahera Selatan itu mulai dari desa Tawa di Bacan Timur sampai Kubung. iya benar. Itu yang disebut Labuha ibu kota Halmahera Selatan. Iya betul. Jadi memang apa namanya, kalau ini kan orang refleksi nih. Iya. Ini kan tinggal beberapa bulan lagi, so apa namanya, selesai. Jadi mungkin masyarakat ingin tahu sebenarnya arah pembangunan. Ini kan Pak Wakil ini kan basicnya teknik nih. Iya. Jadi mungkin masyarakat ingin tahu arah pembangunan sebenarnya kota Labuha itu bagaimana nanti. Iya. Yang sudah direncanakan ke depannya itu seperti apa? Memang seperti saya bilang tadi bahwa kita telah memiliki rencana detail tata ruang. Betul. Sehingga di dalam era-era pemerintahan ke depan tetap mengacu pada pola pengembangan Labuha yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang. Andai kata ke depan jika apabila dalam pengembangan perlu ada revisi dan lain-lain, tapi yang pasti bahwa dalam pola pembangunan dari suatu kota kita harus berdasarkan rencana detail tata ruang kota yang telah ditetapkan supaya ini dia bisa tertata dengan baik. Jadi kalau misalnya saat ini kita lihat, kita coba mengembangkan mulai sampai ke arah bagian selatan sampai ke Panambuan dan lain-lain. Nanti mungkin ke depan kita mengarah lagi ke arah utara bagian sampai ke arah misalnya ini Papaluang ke belakang dan seterusnya kemana. Tapi yang pasti bahwa semua pembangunan harus dia mengacu kepada rencana detail tata ruang yang telah ditetapkan. Kita juga waktu pemerintahan sebelumnya kan juga sudah mencoba membuka jalan metro Sayuang yang arah ke pengembangan ke belakang ke pusat pemerintahan ke arah belakang. Nah kita coba membuka akses baru supaya orang bisa melihat kita memberikan kesempatan tumbuh baik pemukiman, tumbuh pusat-pusat ekonomi masyarakat, kita berikan seluas-luasnya supaya dia tumbuh sebagaimana pertumbuhan kehidupan itu berjalan ke depan. Masalah bahwa hari ini misalnya periode kami mencoba mengembangkan di bagian selatan, karena saya bilang tadi pengembangan satu wilayah, pembangunan infrastruktur juga terkait dengan penganggaran dan lain-lain, ya mungkin karena keterbatasan kami sampai situ. Jadi kalau apabila nanti ada pemerintah selebihnya dia melihat bahwa saya harus mengembangkan di bagian ini, baik silakan please. Yang penting segala sesuatu harus tersusun dalam rencana detail tata ruang. Sesuai dengan side plan yang telah kita rencanakan. Direncanakan yang tahun 2007 itu ya. Betul. Jadi kalau ada, makanya memang butuh partisipasi butuh publik, partisipasi masyarakat untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam hal pembangunan wilayah. Karena pengembangan infrastruktur kita tidak terlepas daripada lahan-lahan yang menjadi milik dari halayak. Di situ. Walaupun di dalam kota kita ini masih banyak status-status lahan yang merupakan status-status kawasan hutan yang masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, tetapi bahwa rata-rata di dalam pola-pola pengembangan infrastruktur di perkotaan ini semuanya hampir melalui lahan masyarakat. Nah, ini juga merupakan suatu kendala apabila tidak ditopang ganti rugi dan lain-lain dan semua pola penyelesaian karena terus terang saja tidak main-main dia punya anggaran ganti rugi itu luar biasa. Mau tidak penuhi maunya seperti itu.
mau ditetapkan dengan peraturan bupati yang sudah menetapkan harga segini, masyarakat tidak mau karena ini halayak masyarakat juga telah diatur oleh peraturan perundang-undangan juga. Kita pemerintah daerah juga tidak bisa main terobos begitu saja, tidak bisa, mau tidak mau hambatan dalam pola pengembangan. Akhirnya rencana yang tadi sudah dilaksanakan tidak jadi, tidak bisa dan lain-lain. Ya mau tidak mau harus begitu. Nah di sinilah jadi kendala-kendala dalam proses-proses pembangunan yang memang menjadi PR ke depan. Ini setahun ke belakang ini kan kita dihadapi dengan COVID-19, tantangan yang luar biasa bagi pemerintah daerah. Dia tidak hanya persoalan kesehatan, tapi menggerus ekonomi daerah. Bahkan APBD kita juga banyak harus kita gelontorkan ke sana. Itu di tengah suasana yang seperti itu, sebenarnya masih ada tidak misalkan pertumbuhan di sektor produksi pertanian atau kelautan di tengah COVID? Sebenarnya untuk kita di Halmahera Selatan yang titik berat notabene-nya dalam masyarakat yang banyak dari pertanian, nelayan dan lain-lain. Ya. Artinya kita tidak bisa pungkiri bahwa COVID ini juga banyak berpengaruh. Tapi bahwa mereka masyarakat kita yang berada di 249 desa yang setelah kami lihat segala macam, tetap mereka beraktivitas seperti biasa. Kegiatan-kegiatan pertanian tetap berjalan sebagaimana yang telah ada dan bahkan alhamdulillah kita di desa-desa mudah-mudahan lah masyarakat kita bebaslah dari COVID dan terus beraktivitas. Jadi kan walaupun COVID tapi kan produktivitas tetap, pertumbuhan ekonomi ya juga namanya orang ke kebun tetap ke kebun, yang ke nelayan tetap ke nelayan tetap. Cuma mungkin kalau masyarakat yang di luar itu yang yang akan membeli hasil-hasil mereka itu yang tentunya pasti akan sangat terpengaruh, pendapatan menurun dan lain-lain daripada dari pekerjaan-pekerjaan lain-lainnya. Sektor jasa pasti menurun pasti. Ini cerita nih sekarang orang mau pergi mana-mana saya batasi banyak. Terus kemudian penginapan juga turun jauh, orang berkunjung juga ini, pariwisata juga turun. Kemudian orang mau bepergian kalau tidak terlalu penting juga ya dibatasi. Nah, salah satu sektor penting di bidang ekonomi ya nelayan. Sektor perikanan kan, pariwisata. Sebenarnya dari sisi produksi mereka apabila daya beli masyarakat itu tetap konsisten, mereka tetap berupaya untuk bisa ini. Tapi kalau misalnya biasa laku 3 kilo, terus kemudian sekarang cuma laku 1 kilo, ya mau tidak mau harusnya 2 hari sudah harus pergi pancing lagi, ya mau tidak mau 4 hari baru ke laut lagi. Makanya untuk meningkatkan daya beli masyarakat, pemerintah pusat gelontorkan bantuan langsung meningkatkan daya beli masyarakat agar produksi ini tidak overproduksi, tetap stabil. Perekonomian. Memang yang seperti itu tetap pasti karena ini cuma itu dalam waktu lama dan terus begini juga butuh kita harus penyegaran solusinya. Itu dia tuh luar biasa kalau dia lama dan berkepanjangan terus menerus juga luar biasa dampaknya nanti. Karena serba salah di satu sisi mau prokes tapi di sisi lain berdampak. Kalau tekan prokesnya terlalu kencang, ekonominya anjlok lagi. Mau bikin seimbang. Orang penyebaran virusnya makin meluas. Kayak serba salah tuh. Sinergiskan kayaknya kalau ada pemimpin daerah bisa temukan solusi yang terbaik untuk menumbuhkan terkadang kita dalam satu masa atau era waktu tertentu kita kadang-kadang menyelesaikan sambil melihat situasi nanti ke depan bagaimana, baru kemudian dilakukan lagi situasi lain. Karena kita tidak bisa dalam waktu ke depan sesingkat apapun kita tidak bisa memprediksikan kemungkinan. Tapi yang pasti bahwa yang sekarang kita hadapi itu juga kita harus selesaikan dulu. Itu. Karena orang kan tidak menunggu, nanti tidak. Sekarang ini seperti ini ya ini sudah kita laksanakan.
Iya betul. Tidak perlu harus nanti kalau begini, nanti kalau begini, nanti kalau ini. Udah yang bisa kita laksanakan sekarang. Sekarang Artinya kalau misalnya kalau kita tidak melaksanakan dan sekarang orang mati, ya harus laksanakan sekarang supaya jangan dia mati. Iya betul. Masalah nanti ke depan berikutnya bagaimana nanti kita hadapi lagi begitu. Tapi kalau kita berpikir dan terus tapi kalau yang bersangkutan udah mati mau apa? Betul. Tidak ada gunanya kan? Iya, Nah, yang penting kita selamatkan dulu lah. Yang penting kita selamat dulu. Sekarang hari ini kalau misalnya kondisi seperti ini, yang penting kita selamat dulu. Betul. Bagaimana? Yang penting kita jaga protokol kesehatan, kita selamat dulu lah. Masalah bahwa nanti kita menyelesaikan atau COVID ini bisa selesai kapan? Nanti kita lihat lagi lah. Kita yakin dinamis, saja. bisa Iya. Yang penting kita bisa bertahan. Memang iya. Ini posisi bertahan semua di orang bilang tuh, kayaknya. mau kita berbicara ekonomi kayak apapun, tapi kalau kita tidak hidup mau untuk apa? Buat nggak ngapa-ngapain. Buat apa? Betul. Kalau kita tidak hidup untuk apa? Kita berbicara apapun untuk bertahan kehidupan kan? Iya betul. Ya jadi kalau kita berbicara terkait apapun, tapi kalau kehidupan tidak berlangsung, mau apa? Begitu ya. Iya tuh. Jadi, mau angka ekonomi biar kayak apapun, tapi kalau kehidupan seseorang sudah tidak ada, mau apa? Mau ngapain, betul. Tidak ada guna angka-angka itu. Betul. Yang ada saat ini kita bisa mempertahankan satu kehidupan. Ya. Oke, Pak Wakil. Terakhir closing statement untuk kira-kira nanti ini kan beberapa bulan lagi meninggalkan kantor bupati begitu. Siap. Untuk pemimpin yang baru. Iya. Siapapun pemimpinnya. Iya. Kira-kira untuk ke depan seperti apa, Pak? Iya. Saya yakin sekali lah bahwa setiap era ada orangnya. Dan setiap masa ada orangnya. Kita tidak perlu berkecil hati. Siapapun dia, pasti Allah menakdirkan dia pada masanya itu untuk orangnya. Jadi kalau hari ini ke depan kita melihat bahwa ini nantinya begini, nanti tidak perlu pesimis. Siapapun dia, optimislah bahwa yang pasti dia akan memberikan perubahan. Gitu. Dan ke depan yakinlah bahwa Halmahera Selatan pasti akan lebih baik. Tumbuh dari waktu ke waktu, sekecil apapun pasti tumbuh, tidak ada yang mundur. Jadi oleh karena itu pemerintahan ke depan saya berharap bahwa pastilah mereka akan memberikan banyak perubahan di masa eranya sesuai dengan tuntutan masyarakat di masanya. Insya Allah mereka akan berbuat untuk masyarakat di masanya, sehingga insya Allah juga menjadi batu loncatan atau dasar pijakan untuk pemerintahan seterusnya. Bahwa pemerintahan itu dia akan bergulir terus dan itu merupakan suatu tahapan yang memang dalam satu pencapaian tujuan yang jangka panjang. Jadi insya Allah mudah-mudahan dalam beberapa waktu lagi siapapun pemimpinnya, dan mudah-mudahan Allah menghadirkan pemimpin yang betul-betul menjadi harapan dari masyarakat, akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Halmahera Selatan, dan yang pasti kehidupan kita di Halmahera Selatan akan berjalan terus dalam kondisi bagaimanapun. Kita yakini bahwa insya Allah kehidupan dia akan berjalan dan tujuan pembangunan kita akan kita capai. Sebelum saya akhiri, selamat tahun baru 2021 Masehi. Semoga di tahun yang baru ini Halmahera Selatan bisa lebih gemilang dalam pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat, dan insya Allah kita memiliki pemimpin yang penuh dengan ridho dari Allah, dan negeri kita menjadi negeri yang padatun thayyibatun warabun ghafur. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Wakil. Itu tadi berbincang santai kita terkait dengan refleksi 5 tahun pemerintahan negeri Saruma. Di malam tahun baru ini sudah banyak sekali pesan hal-hal yang sudah disampaikan terkait dengan kebijakan Halmahera Selatan. Saya Maulana Petrasa, selamat tahun baru 2021. Semoga ke depan hasil lebih baik, masyarakat kita perekonomian tumbuh, dengan jangan lupa jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wakil. Terima kasih.